itu kegenapan hidup manusia. Kalau Bapak Ibu yang mungkin di layar terlihat apa yang saya siapkan, bisa di-follow. Kalau tidak terlihat pun saya berharap dan mohon maaf, mungkin suara saya bisa didengarkan sehingga kita tetap berjalan dengan kegiatan kita malam ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya menyapa kita sekalian, selamat malam. Selamat malam. Malam, Romo. Perkenalkan, saya Romo Yopi. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya tinggal di Seminari Projo, Jakarta. Itu perkenalan singkat kita, dan tema yang saya pilih untuk kita renungkan bersama malam hari ini yang bisa saya bagikan, seperti apa yang terlihat kerahiman Allah, kegenapan hidup manusia. Saya merenungkan tema ini dalam kaitan dengan doa kita, dengan novena kita yang kita panjatkan pada kemaharahiman Allah sebagai satu gambaran bahwa Allah memberikan kesempurnaan hidup bagi kita, teristimewa melalui doa yang kita panjatkan, yang kita sebutkan sebagai doa kerahiman. Bahwa dalam kegenapan Allah itu manusia menemukan kesempurnaan diri justru di dalam pemberian Allah yang sangat istimewa bagi umat manusia. Kenapa dia disebut kegenapan? Karena kekurangan-kekurangan manusia itu disempurnakan justru melalui doa kerahiman ini, atau bahkan belas kasih Allah itu sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingat lagi akan apa yang mungkin sudah pernah didengar tentang esensi dasar manusia, tentang jati diri manusia secara rohani, itu manusia yang terluka, manusia yang punya kecenderungan berdosa. Sehingga kadang-kadang orang bertanya, kenapa kok setelah mengakui dosa, bahkan saat kita keluar dari ruang pengakuan, kadangkala kita langsung jatuh dalam dosa. Itu bukan karena kekuatan sakramen tobat yang lemah, tetapi di dalam diri kita sendiri ada yang kita namakan luka atau kecenderungan berdosa itu sendiri. Sehingga saat kecenderungan berdosa itu mendominasi kita, kerahiman Allah inilah yang senantiasa menjadi penyempurna hidup kita, yang sedang kita praktekkan justru melalui doa-doa kerahiman, novena-novena yang kita panjatkan pada Tuhan. Tetapi yang menarik, bagaimana kita boleh menerima berkat penyempurnaan Tuhan dalam diri kita, itu justru melalui hal yang sangat sederhana kita bahasakan hari-hari ini, doakan. Bahwa dalam doa kerahiman, dalam novena kerahiman, itu kalau kita perhatikan seluruh intensinya, itu kita mendoakan sesama kita. Kita mendoakan keselamatan sesama kita. Tetapi di lain pihak, dalam wujud dan intensi itu, kita menginginkan sesuatu untuk kehidupan kita, kehidupan personal, kehidupan pribadi. Tetapi hal yang kita sebutkan doa pribadi ini, kita sampaikan dalam wujud intensi pada sesama kita yang sebagaimana Bapak, Ibu, Saudara sekalian jalani, amalkan dalam hidup, terutama melalui doa-doa kerahiman ini,
Itu doa-doa yang justru kita tunjukkan kepada sesama kita, bahkan para imam, bahkan para religius pun ada dalam intensi doa yang kita panjatkan pada Tuhan. Sehingga kita boleh menyebutkan pada kesempatan ini, kerahiman Allah yang adalah kegenapan manusia, kita terima justru melalui tindakan kita saling mendoakan. Yang kadangkala kita terjemahkan, kita menerima dengan memberi. Seperti yang kita alami bersama dalam doa Bapa kami. Kita meminta pengampunan dari Allah dengan cara kita mengampuni dosa dan salah sesama kita. Maka dalam gambaran doa Bapa kami itu sebenarnya ada juga ungkapan tentang kerahiman Allah yang kita renungkan pada malam ini. Kita ingin mengutuhkan diri kita, tetapi melalui kita mendoakan sesama kita, dan justru dalam saling mendoakan itu, kita pun menerima berkat Tuhan dan kita menerima pengudusan Tuhan. Sehingga kegenapan Tuhan yang Ia berikan pada kita melalui doa kerahiman ini, ialah dalam tindakan kita saling mendoakan dalam doa-doa kerahiman kita. Yang kalau boleh kita lihat bersama dalam kehidupan doa kerahiman seperti yang sudah dijalani, dihidupi, dan dihayati oleh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Intensi-intensi dalam doa kerahiman itu seluruhnya dipersembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa sesama kita. Kita berdoa untuk seluruh umat manusia, teristimewa semua orang yang berdosa. Kita juga berdoa untuk para imam dan kaum religius. Bahkan kita juga mendoakan orang yang saleh dan setia. Kita mendoakan orang-orang yang tak beriman dan bahkan belum mengenal Tuhan. Kita juga mendoakan orang yang tersesat dan memisahkan diri dari gereja, dan juga bahkan jiwa yang lemah lembut dan rendah hati. Jiwa yang secara khusus memuliakan kerahiman Allah pun menjadi bagian dalam doa-doa kita. Jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dan bahkan jiwa-jiwa yang kita sebutkan suam-suam kuku pun adalah semuanya menunjukkan bahwa kita menerima berkat Tuhan justru dalam ungkapan yang sangat sederhana, kita saling mendoakan sesama kita. Saya membayangkan bagaimana Allah menanamkan dalam diri kita jalinan persaudaraan yang kuat yang hendak Ia tunjukkan pada kita melalui doa kerahiman ini. Yang kalau boleh izinkan saya dalam hal yang paling sederhana, bagaimana kita memaknai doa kerahiman ini dengan saling mendoakan, kita bayangkan keluarga kita masing-masing. Ayah didoakan oleh anak-anaknya. Maka saat ia mendoakan ayah dan ibunya, kesehatan dan juga kesejahteraan hidup yang dilimpahkan Tuhan pada ayahnya, itu juga menjadi berkat untuk anak-anak. Karena ayah boleh bekerja, ayah boleh memiliki kehidupan yang sehat, yang dengannya tanggung jawab dan pelayanannya akan bermuara juga pada kehidupan anak-anak dalam keluarga. Sehingga saat anak-anak itu mendoakan orang tuanya, itu berarti juga mereka mendoakan hidup dan diri mereka sendiri. Nah, dalam gambaran itu sebenarnya doa kerahiman sedang mau Allah berikan pada kita bagaimana jalinan persaudaraan di antara kita itu harus diperkuat sebagai ungkapan Allah menggenapi kita dengan ungkapan tolong-menolong teristimewa dalam doa-doa kita. Hal berikut yang kalau kita perhatikan dari seluruh intensi doa-doa kerahiman ini, kita boleh melihat bahwa semua kita berdosa. Tidak ada yang luput dari dosa dan salah. Maka 9 intensi yang terpampang dalam doa kerahiman itu, gambaran lainnya adalah semua kita orang berdosa. Jiwa kita rentan terhadap sesat dosa. Karena itu bahkan
disebutkan bahkan orang yang saleh sekalipun, yang memuji Allah dalam kerahimannya pun menjadi tujuan dan intensi doa-doa kita. Gambaran itu mau menunjukkan bahwa semua kita orang berdosa dan perlu didoakan melalui cara kita saling mengingat, saling mendoakan. Inilah satu gambaran yang mau Allah tunjukkan. Kerahiman Allah mengampuni manusia diterjemahkan oleh kita sekalian dengan cara saling mendoakan, saling meneguhkan, saling mendukung dalam perjalanan panggilan kita. Dan itu sudah Bapak Ibu sekalian lakukan dalam doa-doa yang dijalankan hari-hari ini, doa kerahiman pada Tuhan. Maka judul yang kita berikan tadi, kerahiman Allah, kegenapan hidup manusia, kita temukan dalam simbol saling mendoakan. Saya akan mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk kembali kita melihat bahkan mengulang lagi tema tentang kerahiman yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian atau yang kita ketahui bersama makna harafiahnya, tapi dengan pengembangan-pengembangan yang mau ditunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa mendoakan sesama. Allah menghendaki kita dalam kerahimannya menerima berkat melimpah dari Tuhan justru melalui saling mendoakan. Coba kita kembali pada apa yang sudah kita temukan dalam pencarian bahkan permenungan-permenungan terdahulu tentang arti kerahiman itu yang punya kaitan dengan rahim seorang ibu. Itu bagi saya menemukan ada beberapa hal penting yang sejalan dengan refleksi kita malam hari ini. Belas kasih Allah sebagaimana yang kita lihat tadi merupakan kegenapan hidup manusia, kita terima, kita peroleh justru dengan saling mendoakan. Saya mohon maaf kalau mengulang-ulang lagi apa yang mungkin sudah Bapak, Ibu, Saudara sekalian ketahui, tapi bagi saya merupakan satu landasan bagi kita untuk kembali menyegarkan pemahaman kita tentang kerahiman Allah itu bertolak dari pemahaman dasarnya. Bahasa Ibrani itu punya dua kedekatan makna seperti yang kita terjemahkan kemaharahiman dari kata dasarnya rahim yang kita terjemahkan belas kasih. Itu ada dua kata yang dekat dengan kata rahim itu sendiri. Raham yang biasanya diterjemahkan rahim atau bahasa yang sangat dekat dengan kita ialah kandungan. Bagi saya ada 4 arti yang bisa kita renungkan kembali dalam kata dasar ini untuk kita temukan bagaimana belas kasih Allah justru sedang kita cari melalui doa-doa kerahiman ini. Dan itu akan meneguhkan panggilan kita, akan memberikan berkat melimpah untuk kita. Rahim sebagai satu simbol hidup baru. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita ingat akan bagaimana peran seorang ibu dengan rahimnya, itu satu keadaan yang darinya kehidupan baru boleh terlahir di dunia. Satu aspek bahwa saat Allah kita sebutkan sebagai Maha Rahim, Allah itu akan melahirkan kehidupan baru justru melalui doa-doa kita yang kita panjatkan kepada para imam, kepada orang berdosa, orang yang belum mengenal Tuhan, menjauhkan diri dari gereja. Itu satu selimut dosa yang sebenarnya menutup jalan pada keselamatan. Dan melalui doa kita, satu kehidupan baru boleh dilahirkan kembali melalui kerahiman Allah yang sedang kita doakan pada kesempatan malam hari ini. Maka rahim dan belas kasih Allah teristimewa melalui doa-doa kita. Sesama kita yang belum mampu mengenal Kristus, kita bantu melalui doa-doa kita sehingga kehidupan baru boleh terlahir
dalam cinta dan persaudaraan yang kita bangun melalui doa kita. Dan yang kedua yang bisa kita renungkan dari Allah sebagai rahim yang kita panjatkan melalui doa-doa kita ialah simbol persaudaraan. Orang-orang yang dilahirkan dari rahim yang sama itu akan menjadi saudara dan saudari, kakak dan adik. Mereka tidak bisa saling membenci. Kalaupun mereka berseteru, mereka bertengkar, mereka akan bertengkar sebagai kakak dan adik. Mereka sadar ada persoalan, tetapi di ujung jalan dari perseteruan itu ada perdamaian, ada cinta, saling memaafkan. Inilah jalinan kemaharahiman Allah yang kita amalkan dalam doa-doa kerahiman. Allah mau membentangkan pada kita jalan persaudaraan sebagai anak-anak Allah yang lahir dari rahim Allah. Maka rahim belas kasih Allah menjadi simbol kita bersaudara, kita memiliki satu jalinan kasih yang sama, saudara-saudari dalam Kristus. Dan karena itu seperti simbol sang anak mendoakan ayah akan menjadi juga berkat baginya. Terlihat bahwa dia mendoakan orang lain, tetapi dalam kerangka persaudaraan, kerangka keluarga, doa anak pada ayah juga merupakan doa untuk dirinya sendiri. Sehingga saat kita berdoa pada sesama dalam kerahiman ini, kita sedang merawat diri, kita sedang memohon berkat melimpah dari Tuhan melalui kerahiman ini. Simbol ketiga yang bisa kita renungkan kembali dalam kata Allah yang rahim ialah harmoni. Saya merenungkan itu justru melalui fungsi rahim seorang ibu. Kadang-kadang kita berpikir rahim itu fungsinya ialah melahirkan, tapi belum tentu. Ada rahim yang justru kita bahasakan dalam bahasa harian kita, rahim yang mandul, rahim yang tak berbuah. Kadang-kalanya melalui rahim yang sama, kita menginginkan seorang anak laki-laki, tetapi justru yang diberikan rahim kehidupan itu ialah anak perempuan. Bahkan kita menginginkan apa yang kita sebutkan hanya anak perempuan, tetapi yang diberi rahim kehidupan, bahkan kembar sekaligus. Tapi lihat, fungsi rahim tidak pernah memberikan pada kita satu kenyataan tunggal yang monoton, hanya laki-laki atau hanya perempuan, atau rahim sebagai tempat berbuah. Rahim memberikan banyak hal pada kita. Satu simbol bahwa di dalam dunia pun ada banyak hal yang diberikan kehidupan pada kita. Ada kebaikan, ada keburukan. Bahkan kebaikan dan keburukan bisa datang secara bersamaan. Bahkan juga kadang-kadang apa yang kita sebutkan kebuntuan-kebuntuan hidup diberikan pada kita. Lihat rahim yang memberikan simbol-simbol itu, dia tetap mengutuhkan dirinya tetap sebagai rahim. Ada harmoni, ada satu nama yang tetap disandang padanya, rahim yang menampung segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Kita ibaratkan saja peran Maria. Dia menyimpan segala sesuatu justru di dalam hatinya. Itu peran rahim yang kita bahasakan simbol harmoni. Maka melalui doa kerahiman ini, Allah sebenarnya mau mengajak kita untuk menghadapi hidup apa adanya. Bila yang diberikan pada kita ialah satu peristiwa yang kita namakan kegelapan, kita mampu dan harus bisa melewati kegelapan itu. Bukan kita menggugat Allah, bukan soal realita malam yang diberikan, tapi bagaimana kita menghadapi, menjalaninya. Maka kerahiman Allah dalam doa kita malam hari ini mau mengajak kita menggenapi diri melalui harmoni diri kita masing-masing, bahwa kenyataan hidup itu memang hitam dan putih. Kita tidak bisa membagi dan mau hanya hitam atau putih dalam hidup.
saat kita menerima hidup dunia, sekaligus kita harus menerima hitam dan putih. Hanya bagaimana kita harus kuat menghadapinya. Maka Allah mengajarkan kita sebagai pribadi-pribadi yang sedang belajar untuk menjadi kuat, menerima, menjalani kenyataan hidup. Simbol yang keempat yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian ialah gerbang kehidupan. Coba kita bayangkan, tanpa rahim mungkin kita tidak akan menemukan apa yang kita sebutkan kehidupan. Justru melalui kehidupanlah, melalui rahimlah kehidupan bisa kita miliki dalam kenyataan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian ingat lagi pengertian tentang airport, pengertian tentang seaport. Airport itu kan gerbang udara. Seaport, dermaga itu kan gerbang laut. Satu pintu kecil yang menjadi titik yang membawa kita masuk pada keluasan. Langit itu kan satu mahal luas. Bagaimana orang mau terbang melalui simbol mahal luas itu, dia harus melalui gerbang udara, airport. Tanpa itu pasti akan tersesat. Atau laut sebagai simbol keluasan itu. Orang mau mengarungi luasnya lautan tanpa dermaga, pasti dia akan tersesat dalam hidup. Sehingga kerahiman Allah yang adalah kegenapan manusia yang kita doakan malam ini melalui doa-doa kita, juga mau mengajak kita, hidup kita hanya bisa kita jalankan dan kita masuki hidup yang kaya dan luas ini justru melalui simbol gerbang hidup, yaitu rahim Allah sendiri. Dan itu sudah Bapak, Ibu, Saudara sekalian hidupi dalam doa-doa yang diamalkan malam ini. Dan poin yang berikut yang ingin saya bagikan pada Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui kata rahim dalam pengertian yang kedua, hesed. Itu diterjemahkan kalau dalam bahasa kita, cinta yang kuat, cinta yang tabah. Sehingga kalau kita menyebutkan bagaimana orang bisa bertahan, persevere, orang bisa tabah, itu juga simbol kerahiman. Kita ingat lagi peran Maria, atau bahkan kita ingat lagi peran Allah. Allah itu dikhianati berulang kali. Kita bandingkan dari zaman pembuangan sampai keluaran, masuk ke tanah terjanji, itu berulang-ulang kali Allah dikhianati. Allah bahkan disangkal, Allah bangka ditolak. Tapi cinta yang kuat, cinta yang tabah, Allah tunjukkan untuk umat yang diwakili oleh perjalanan bangsa Israel. Maka kerahiman Allah yang mau Ia bagikan pada doa-doa kita dalam doa kerahiman ini ialah bentuk ketabahan, bentuk kesetiaan. Ketabahan dan kesetiaan pun menjadi bagian dari kerahiman Allah. Sehingga kita sebutkan Allah yang mengasihi manusia, Allah yang mencintai manusia, justru karena ketabahannya, justru karena kekuatan cinta yang Ia miliki. Maka menarik bagi saya menghubungkan bagaimana kita setia pada pilihan hidup, pada panggilan hidup yang kita jalani masing-masing hari ini, dengan hubungan dalam kaitan dengan renungan kita malam hari ini, kerahiman Allah. Saya hubungkan itu dengan tema bacaan pada kesempatan Ekaristi hari ini. Saat Yesus bangkit, lalu Yesus pesan kepada para muridnya, pulanglah ke Galilea atau pergilah ke Galilea. Maka di sana kalian akan berjumpa dengan aku. Kalau kita bertanya, mengapa Yesus memilih para rasulnya kembali ke Galilea, sehingga di sana ia bisa bertemu dengan mereka, atau di sana para murid bisa berjumpa dengan mereka, itu pertanyaan yang menarik. Karena apa? Di Galilea itulah tempat untuk pertama kalinya Allah memanggil dalam pribadi Yesus murid-murid Kristus atau para rasul itu. Sehingga Galilea itu ialah
cinta pertama, kalau boleh saya bahasakan. Tempat untuk pertama kalinya mereka menggagas sebuah cita-cita mau menjadi murid Kristus. Yang kalau saya lihat dalam diri saya, Galilea saya ialah saat pertama di mana saya ditabiskan menjadi imam. Pokoknya itu cinta yang luar biasa. Itu satu kegembiraan yang luar biasa yang saya bertekad, saya mau melayani Tuhan. Yang saya bertekad, saya mau setia pada Tuhan. Maka itu tanda kebugaran, itu tanda vitalitas, itu tanda semangat hidup, tanda ada keluhuran hidup. Sehingga saat saya berjalan dalam 6 tahun menjadi seorang imam, dan saat itu saya merasa bahwa ada yang keliru dengan panggilan ini, ada yang salah yang telah saya buat, kembali ke Galilea berarti kembali kepada cinta pertama itu, kembali kepada semangat awal itu. Maka kesalahan hari ini, bahkan apa yang saya sebut kegalauan panggilan yang saya jalani hari ini akan dipulihkan, akan diutuhkan karena kembali kepada cinta pertama yang saya bangun. Yang kalau kepada Bapak Ibu sekalian, Galilea kita sekalian, janji pernikahan, janji-janji ketika kita mengikrarkan untuk pertama kalinya, kita bekerja pada satu bidang pekerjaan tertentu, janji di mana kita dibaptis, janji di mana kita memperbaharui hubungan kita dengan sesama, entah itu sahabat, pasangan hidup, bahkan keluarga kita. Itulah Galilea kita. Maka cinta Allah yang mau Allah berikan pada kita untuk tetap kuat dalam kesetiaan akan panggilan kita. Ingatlah, bila kita menghadapi apa yang kita sebutkan kegalauan hidup, pulanglah ke Galilea kita masing-masing. Bila suami istri bertikai, akan ada rekonsiliasi, akan ada saling memaafkan, akan ada saling cinta di antara mereka. Bila anak-anak dan keluarga kurang akur, kembalilah ke Galilea. Ingatlah cita-cita awal ketika dilahirkan. Masa kecil kita dengan penuh bahagia. Akan ada hal memaafkan, akan ada sukacita untuk kita sekalian. Justru melalui peneguhan Allah, cinta yang kuat yang sudah Allah berikan pada kita. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, permenungan kita tentang Allah yang rahim, yang kita bahasakan sebagai kegenapan hidup manusia, Allah mau berikan pada kita. Pertama, melalui saling mendoakan. Dan yang kedua, ingatlah bahwa Allah senantiasa menjadi gerbang hidup kita. Dan yang ketiga, bila gerbang hidup yang mengarahkan kita memasuki hidup, kita temukan hambatan, kita temukan cobaan, kita temukan godaan, bahkan kegagalan. Ingatlah Galilea kita masing-masing. Di sana ada pembaharuan hidup, di sana ada rahim yang akan melahirkan kita secara baru. Dengan mengingat kembali janji-janji itu, kita akan senantiasa dikuatkan. Maka inilah yang hendak saya bagikan pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentang bagaimana rahim Allah itu mengutuhkan kita melalui tindakan saling mendoakan, yang adalah juga tindakan kita sedang mendoakan diri sendiri, kita sedang ingin merawat tubuh kita, keluarga kita masing-masing. Semoga dengan permenungan kita malam hari ini semakin menambahkan keinginan kita untuk mencintai Kristus dengan cara mendoakan sesama melalui keluarga kecil kita, diri kita, dan untuk sesama yang berada di sekitar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bisa membagikan beberapa hal ini, semoga berkenan dan meneguhkan panggilan iman kita sekalian. Terima kasih. Terima kasih Romo Yopi. Salam. Begitu dalam permenungan malam hari ini yang kami peroleh dari pengajaran yang Romo berikan tentang kerahiman yang belum pernah kami dengar selama ini. Izinkan saya sedikit memberikan tanggapannya Romo, bahwa
kerahiman Allah itu adalah kegenapan hidup manusia. Hidup manusia itu penuh dengan kekurangan dan digenapi dan disempurnakan di dalam kerahiman ilahi, di dalam bentuk saling mendoakan. Dan satu hal yang sangat menarik bagi saya pada malam hari ini, ada 4 bagian yang Romo bagikan kepada kami. Kerahiman ilahi itu adalah sumber hidup. Yang kedua, persaudaraan. Yang ketiga, harmoni. Dan yang keempat, gerbang kehidupan. Tetapi yang paling menonjol, yang paling menarik bagi saya adalah persaudaraan. Kita dilahirkan dari rahim yang satu, yaitu rahim Allah. Sebagaimana kita tahu di dunia ini, jika kita bersaudara yang dilahirkan di dalam satu rahim, tidak akan pernah terputus oleh apapun tali persaudaraan itu. Walau apapun yang terjadi, namun akhirnya pasti akan kembali bersatu. Jadi demikian juga dengan kita rupanya, kita disadarkan bahwa tindakan saling mendoakan itu adalah tindakan yang paling tepat, bukti nyata persaudaraan kita di dalam Allah. Terima kasih Romo Yopi, luar biasa. Terima kasih. Permenungan yang Romo Yopi berikan kepada kami pada malam hari ini. Karena masih ada waktu sedikit. Romo atau Pater saya ini memanggilnya, saya kurang paham. Romo. Kalau saya religius, sehingga sering disapa juga Pater. Iya, saya tahu Pater. Kalau dari Timor, dari Flores, semua dipanggil Pater. Iya, kami religius, sehingga hanya kebetulan menetap di Jawa. Sapaan yang umum ialah Romo, sehingga saya pun ikut saja. Disapa Romo pun saya menyahut, Pater pun saya akan menyahut. Ya, terima kasih Pater. Untuk malam hari ini, mungkin ada kesempatan untuk satu orang bertanya. Bapak Ibu, satu orang saja ya malam hari ini, karena masih ada waktu sedikit. Selamat malam Ibu Minat. Selamat malam Padre. Selamat malam. Saya rasa renungan Padre cukup jelas ya mengenai rahim. Yang saya mau tanyakan hanya sedikit saja. Tadi di dalam renungan saya ada dengar kata hesed, artinya cinta yang kuat. Kira-kira dari kata itu dari bahasa apa asalnya, Pater? Terima kasih. Terima kasih. 2 kata itu saya kutipkan dari majalah Hidup. Itu dari kata bahasa Ibrani yang saya temukan dalam sumber itu, yang dituliskan oleh salah seorang Romo yang juga dengan bahasa yang sederhana. Dan dia temukan 2 kata itu justru dalam perjanjian lama, sehingga dia bahasakan dalam tulisan dia pada kolom renungan itu. Dia menemukan ada 2 kata yang dekat dengan rahim, yang diterjemahkan dalam bahasa kita kemudian menjadi belas kasih, yaitu raham dan hesed. Sehingga 2 pemaknaan itu yang kita lihat coraknya dalam bentuk-bentuk yang kita sandangkan pada Allah, bagaimana Allah itu sungguh setia dengan bangsa yang kadangkala melukainya
pun, tapi justru dengan itulah kemaharahiman itu bisa terbentuk. Kalau kita bayangkan Allah tanpa kemaharahiman, Allah tanpa hesed itu, bisa jadi Allah mungkin akan meninggalkan bangsa yang ia pilih dan ia tuntun keluar dari bangsa Mesir. Sehingga hesed itu satu simbolisasi pengertian yang saya temukan dalam sumber majalah Hidup yang ditulis juga oleh rekan Romo, dan dia menyebutkan bahwa akar katanya ada pada bahasa Ibrani yang coba dia lihat sifat-sifat itu pada Allah, cinta yang kuat. Artinya cinta yang tidak mudah terpengaruh oleh kesalahan, oleh kekurangan, bahkan oleh kelemahan. Tapi dasarnya ya memang cinta. Sehingga karena cinta itu lebih luas dari kekurangan dan kelemahan, maka kekurangan dan kelemahan tidak akan pernah bisa memudarkan cinta yang luas, cinta yang kuat itu. Dan itu justru ada juga dalam simbol rahim, seperti dalam ibu, dalam ungkapan-ungkapan yang kita sebutkan tadi. Rahim merupakan satu bentuk cinta yang kuat. Atau bahkan kalau kita lihat dalam simbol kita, Indonesia sebagai ibu pertiwi, itu kan sebenarnya satu simbol yang merangkum perbedaan. Walaupun kita bertentang entah agama apapun itu, tapi Indonesia tetap sebagai ibu pertiwi, rahim yang merangkum segala perbedaan itu. Satu cinta yang kuat yang mau dipertahankan justru dalam ungkapan Indonesia sebagai pertiwi, Indonesia sebagai rahim. Maka apapun pertentangannya, sebenarnya cinta yang kuat itu akan tetap membentuk keindonesiaan kita. Baik, kira-kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan malam ini. Terima kasih Pak Dek atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih kembali. Jelas ya Bu Elizabeth, pertanyaan yang begitu indah juga untuk kita boleh lebih mengerti apa itu hesed. Terima kasih Pak Der. Malam hari ini. Terima kasih kembali Bapak Ibu sekalian, para suster dan saudara-saudari sudah mengundang dan kita berbagi bersama. Dan mohon maaf kalau ada kata yang keliru atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tidak ada yang keliru, Pak Der. Begitu indah renungan yang Pak Der sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Justru kami hanya mau mengatakan terima kasih untuk waktunya, dan kami mohon jika lain kali kami mengundang Pak Der harus bersedia mendampingi kami. Terima kasih. Dengan senang hati kita bisa berjumpa lagi kalau ada kesempatan demikian. Ya, untuk itu Pak Der, kita mau menutup malam hari ini. Kami mohon kepada Pater untuk membawa doa malam serta berkat untuk kami semua. Baik. Pater. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan untuk perutusan hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami berterima kasih karena di tengah kesibukan kami, di tengah cita-cita dan rencana kami mengutuhkan diri sebagai manusia yang otonom, memiliki kekuatan dan raga yang mandiri, kami disadarkan melalui permenungan-permenungan kami, melalui kelompok doa kami, melalui persaudaraan yang kami bangun ini, bahwa kami lemah, kami butuh kerahiman-Mu, kami juga perlu saling mendoakan. Terima kasih karena kehadiran-Mu mengingatkan kemanusiaan kami yang rapuh ini. Semoga apa yang telah kami mulai ini boleh menjadi sukacita untuk kehidupan kami, boleh menjadi berkat untuk kami sekalian. Bapa, di dalam doa-doa kami ini,
kami mohon padamu, perhatikanlah pribadi kami masing-masing, keluarga-keluarga kami masing-masing, masa depan kami, cita-cita kami, kesehatan kami, anak-anak dalam keluarga, dan masa depan hidup mereka. Semuanya ini Tuhan, kami usahakan untuk kebaikan kami, namun kami usahakan itu justru dalam kekuatan terbatas kami. Dampingilah kami, sempurnakanlah itu dalam belas kasih-Mu. Sekarang ya Tuhan, di ujung perjalanan hari ini, ketika kami memasuki malam hari ini, tubuh dan raga yang telah kami baktikan untuk mengabdi Engkau malam hari ini pun sampai pada batas akhirnya. Berkatilah kami pada istirahat malam hari ini. Terimalah persembahan diri kami melalui perbuatan-perbuatan yang sudah kami buat hari ini. Tutur kata kami, tingkah laku kami. Bila itu berkenan padamu ya Tuhan, jadikanlah itu berkat bagi kami. Bila itu kurang berkenan di hati-Mu, maafkanlah kami dan berkati kami untuk kesempurnaan kami di hari yang akan datang. Berkatilah istirahat kami malam hari ini juga. Semoga kami beristirahat dalam nama-Mu. Maka kini ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu. Tuhan serta-Mu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, seluruh hidup dan karya kita, cita-cita dan doa-doa kita, serta istirahat kita pada malam hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.